Kuasa hukum Nawawi bakal melaporkan RJ, selaku kuasa hukum Effendi terkait dugaan profesi etika advokatnya. Global Expos TV, Kabupaten Cirebon. Terkait pemuatan berita yang dilansir Global Expos TV, edisi 2 Desember tahun 2021, yang berjudul Masyarakat Desa Pabuaran Wetan bakal melaporkan kembali ke APH, kini saling menggandeng pengacara, tepatnya Sabtu tanggal 8 Januari tahun 2022 somasi yang dilayangkan oleh kuasa hukum Effendi, Raden Jakaria, SH, MH. Beberapa hari yang lalu, Nawawi dan Surija selaku pembuat konten hadir dalam undangan somasi tersebut saling menggandeng pengacara, Muhammad Yasser Arafat, SH, di aula kantor KUU Desa Pabuaran Wetan, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Cirebon. Namun acara tersebut mulai memanas oleh pihak lain, namun di situ ada pihak keamanan hingga tidak terjadi. Padahal acara baru juga dimulai belum mengarah titik persoalan. Bahkan menurut kuasa hukum Nawawi dan Surija, Muhammad Yasser Arafat SH, justru mempertanyakan surat kuasa yang ditanda tangani Raden Jakaria, SH, MH, karena di surat kuasa diduga ada yang bukan advokat atau pengacara yang tertera dalam surat kuasa, padahal sesuai putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, nomor 22 PH-HAM-2018 tahun 2018. Paralegal yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 1 tahun 2018 tentang paralegal dalam pemberian bantuan hukum. Permenkumham 1/2018, merupakan paralegal yang melaksanakan pemberian bantuan hukum dan terdaftar pada pemberi bantuan hukum. Memang sempat ada aturan dalam Pasal 11 dan Pasal 12 Permenkumham 1/2018 yang pada intinya mengatur bahwa paralegal dapat memberikan bantuan hukum secara litigasi dan non-litigasi setelah terdaftar pada pemberi bantuan hukum dan mendapatkan sertifikat pelatihan paralegal tingkat dasar. Akan tetapi, setelah adanya putusan Mahkamah Agung nomor 22 P-HAM-2018 tahun 2018 mengenai perkara permohonan hak uji material terhadap Permenkumham 1/2018, maka Pasal 11 dan Pasal 12 Permenkumham 1/2018 tersebut telah dinyatakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013. Salah satu pertimbangan majelis hakim adalah ketentuan normatif mengenai siapa yang dapat beracara dalam proses pemeriksaan persidangan di pengadilan telah diatur di dalam Pasal 4 Jo, Pasal 31 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, yang pada pokoknya hanya advokat yang telah bersumpah di sidang terbuka pengadilan tinggi yang dapat menjalankan profesi advokat untuk dapat beracara dalam proses pemeriksaan persidangan di pengadilan. Dalam amarnya hakim memerintahkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mencabut Pasal 11 dan Pasal 12 Permenkumham 1/2018. Dengan demikian, paralegal tidak dapat memberi bantuan hukum secara litigasi beracara di pengadilan, hanya advokatlah yang dapat memberikan bantuan hukum secara litigasi. Masih menurut Yasser, saya dengan klien saya akan melaporkan etika profesi advokatnya, dan melaporkan pencemaran nama baik klien saya, karena itu somasinya ditembuskan kemana-mana, padahal yang nama somasi itu bertujuan untuk pribadi bukan ditembuskan kemana-mana, pungkas Yasser. Di sisi lain kuasa hukum Effendi, karena saya selaku kuasa hukum Effendi untuk meminta kejelasan soal isi konten tersebut. Sangat disayangkan pihak kuasa hukum Nawawi dan Sarija justru memutus untuk membubarkan diri dari kantor Desa Pabuaran Wetan ini. Kami juga memaklumi karena itu hak warga dan dilindungi undang-undang. Tetapi klien kami Effendi belum puas karena adanya pembuatan konten di media online yang sepihak, tanpa data, adanya statemen yang bukan oleh pakar di bidangnya, sehingga menjadi informasi yang bisa dan cenderung tendensius serta mengarah pada hoaks. Tentu kami juga mempunyai hak yang sama untuk meluruskannya, ujar kuasa hukum Effendi, Raden Jakaria SH, MH, keterangan persnya setelah membubarkan diri. Untuk mengaktifasi berita-berita yang ada di Global Expos TV, Anda diminta jangan lupa, like, komen, share, dan subscribe. Liputan Global Expos TV, Koordinator Wilayah Cirebon dan Wilayah Brebes, Endi Rohendi, mengabarkan. Dugaan
Tapi dalam somasi ini malah justru tidak ada bahasa dugaan di sini. Seolah-olah sudah menjustifikasi klien kami terkait masalah dia telah memfitnah si Effendi. Kaitan dengan obrolan yang bersangkutan, penyelesaiannya yang harus secara pribadi, bukan diklarifikasi di desa. Ini masalah surat kuasa juga sudah jelas. Putusan Mahkamah Agung kaitannya dengan paralegal ini tidak diperkenankan untuk masuk dalam permasalahan hukum. Yang putusan Mahkamah Agung demikian, ya sudah diperbarui itu mengenai paralegal itu. Tapi nyatanya apa? Dalam surat kuasa disantumkan di sini ada paralegal. Ya, makanya saya tanyakan ke rekan saya itu, yang pengacara, profesionalitasnya di mana? Ya, itu. Saya tidak mau terjadi perdebatan, yang jelas kemungkinan besar klien saya malah justru nanti akan berbalik arah melaporkan pengacara itu. Benar begitu? Betul. Akan melaporkan pengacara itu karena sudah menyebar surat yang isinya konon katanya klien kami telah melakukan fitnah. Padahal faktanya ini belum tentu terjadi. Harus ada putusan pengadilan yang punya kekuatan hukum tetap. Orang itu tidak bisa diadili dengan surat begini. Yang harus ada putusan. Malah justru ini yang berimbas nanti akan menjadi 310, 311. Ya, malah justru ini yang akan diduga akan berakibat nih. Diduga akan berakibat mengarah kepada pencemaran nama baik dan fitnah. Bikin somasi tidak hanya bikin somasi, ya harus menghormati asas praduga tak bersalah. Ya, praduga tak bersalah harus dengan kata apa? Dengan kata diduga. Yang namanya somasi tidak boleh ditembuskan kemana-mana secara pribadi. Belum karena belum tentu kebenarannya. Ini sudah seolah-olah menjustifikasi, tidak ada dugaan sama sekali. Ya, silakan yang bersangkutan untuk memberikan keterangan. Ya, jadi kami atau saya dengan teman saya itu merasa dizolimi dengan kejadian seperti ini. Saya sebagai warga itu keluh kesah mengadu kepada siapa. Kalau keluh kesah saya di media disebut fitnah, saya harus mengeluh kepada siapa lagi? Intinya seperti itu. Terus langkah Bapak Nawawi, langkah saya tidak terima diperlakukan seperti ini. akan menempuh jalur hukum semaksimal mungkin sekuat saya sebagai warga negara Indonesia yang harus patuh hukum. Itu aja, Pak. Siap. Oke. 2, 1. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Raden Jakaria SHMA. Saya selaku kuasa hukum dari Pak Effendi. Yang pada hari ini tujuan kami datang ke Pabuaran Wetan itu tidak lain dan tidak bukan terkait untuk klarifikasi konten yang telah diunggah di salah satu tayangan yang berkaitan dengan permasalahan pengadaan dana Gapoktan dan Poktan yang ada di Pabuaran Desa. Yang notabene selama ini klien kami merasa sudah menjalankannya dengan baik, dan ada pun terkait masalah di tahun 2022 ini klien kami sebetulnya sudah mengundurkan diri terhitung di tahun 2016 gitu loh. Dan terkait aset-aset yang ada pun sampai sejauh mereka itu sebetulnya bukan dari kelompok tani, tapi bertanya sejauh mana dan seperti apa. Ini ada unsur apa ini seperti ini kan gitu. Bila mana posisi dari ya. Jadi terkait untuk kelanjutan kedepannya apa langkah yang mau Pak Effendi lakukan? Apakah sudah puas seperti ini klarifikasi ini? Belum puas. Yang rasanya untuk klarifikasi ini juga dihentikan oleh pihak dari kuasa hukum Nawawi dan Surija gitu loh. Mereka memberhentikan secara sepihak ketika kita baru memulai acara itu sendiri. Sekian dan terima kasih.